Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rider Motovlog ya guys ya. Jadi seperti biasa nih, di video kali ini gua mau biasa jalan-jalan pagi ya kan. Biasa seperti biasa rutinitas. Dan pada kesempatan kali ini gua ditemani si Sky nih, SkyWave, dan baru beli kemarin. Dan ternyata emang masih nyaman banget sih. Masih nyaman. Di tahun 2003 ini memakai SkyWave. Kenapa alasan gua membeli si SkyWave ini? Guys, ngomong-ngomong. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, kasih gigi cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Karena satu, joknya itu panjang. Kedua, bagasinya itu lumayan gede juga kayak NMAX, tapi motornya sih ramping. Nah itu yang paling gua suka dari si SkyDrive ini. Dan kenapa alasan gua memilih ini ya itu guys, joknya panjang ya kan, enak banget, nyaman, dan tenaganya ini bener-bener badak banget. Kemarin gua tes top speed bawa di 100, itu udah ngegeter banget gua, yakin asli ngegeter, nggak mampu lagi gua, bukan nggak mampu sih, nggak berani intinya. Ini walaupun motor tua tapi tenaganya masih badak. Kalau masalah konsumsi BBM sih ya emang lumayan boros ya, ya kayak motor-motor Mio lah pada umumnya. Mio pertama ataupun kedua sama aja, boros-boros juga. Ya kalau menurut gua sih wajar boros ya kan guys, karena ke satu tenaganya gede ya, mungkin itu alasannya boros. Dan ini masih karbu, bukan injection, ini masih karbu. Ya kebanyakan sih untuk di Suzuki itu metiknya ya boros-boros semua. SkyWave, SkyDrive, Hayate, dan Spin itu boros-boros semua guys. Jadi udah nggak aneh kalau Suzuki itu boros. Tapi untuk ketahanan mesin emang bener-bener yahut sih. Untuk ketahanan mesin nggak cepat turun mesin gitu, karena mungkin konsumsi BBM-nya itu boros. Jadi untuk ke mesin itu nggak cepet panas guys. Itulah keuntungannya mesin motor boros itu. Ke mesin itu nggak cepet jebol ataupun gimana gitu, karena kan konsumsi bahan bakarnya ngalir deras banget gitu kan. Jadi nggak tersendat-sendat, jadi nggak mengakibatkan si mesin itu cepet panas ataupun overheat gitu loh. Ya kalau menurut gua pribadi sih ini masih tahap-tahap wajar lah ya borosnya. Ya tenaganya juga kenceng, dan si cc-nya juga lumayan gede, 125. Tapi ini yakin mampu bersaing dengan yang 150 cc guys, asli. Ini kan keluaran tahun 2008 si Suzuki ini, itu yang generasi yang pertama Suzuki SkyWave ini. Tapi asli lumayan bawa 60 apa 80 udah kenceng banget asli, yakin. Nah ini enak, dan ini rem-remnya juga masih enak, empuk banget. Gua beli kemarin motor ini di harga 6 juta, pajak hidup, kaleng juga hidup, cuman mepet bulan 2023 ini, dan pajak tahunannya itu bulan 4, jadi sekitaran 3 bulan lagi ini harus perpanjang pajak dan ganti kaleng. Tapi emang bener-bener motor masih mulus sih, keadaan mulus ya kan. Makanya gue berani beli bayar segitu.
karena ini untuk mesin masih bener-bener jos lah ya, nggak ada bunyi-bunyian aneh-aneh gitu kan, masih kayak baru lah, asli masih kayak baru. Jadi ya enak banget sih, nyaman asli. Di kendaraannya juga posisi readingnya masih bener-bener nyaman asli, yakin nyaman banget gitu kan. Padahal bodi sampingnya itu lumayan agak lebar, cuman untuk reading asik, masih nyantai, masih aman lah ya, aman banget. Ini speedo jalan, terus ampere bensin juga jalan, lampu-lampu nyala semua guys, nggak ada yang mati. Normal lah ini motor intinya. Ya maklum lah, motor second kalau cuman sekedar lecet-lecet pemakaian wajar lah ya kan. Karena motor second, apalagi ini motor usianya udah hampir 15 tahun guys. Dan dulu gue pernah punya Suzuki juga, Matic dari Hayate. Emang motor itu bener-bener boros. Cuman untuk lari gue pernah ngetes sama Satria FU yang udah bener-bener bor-apan ya kan. Emang untuk ditarikan awal ini lemot motor si Skiweb ataupun ya Matic Suzuki itu di awal tarikannya lemot. Tapi kalau udah ditarikan tengah ke atas, ngejambak banget, tenaganya kayak badak asli. Yang pernah punya Skiweb ataupun Skidrep ataupun Hayate dan Spin mungkin tahu. Motor ini bener-bener motor badak cuy, asli guys, mantep banget. Ya ada yang bilang juga ini motor nggak cocok buat harian karena boros katanya ya kan. Ya itu tergantung dan kembali lagi kepada orangnya masing-masing ya. Dan gimana juga mekaniknya gitu. Dan kebetulan gua sih bisa oprak-aprik sendiri ya kan, karena gua basicnya di mekanik. Ya jadi nggak harus ke bengkel gitulah untuk oprek-oprek seperti karbu apa gitu, nggak usah ke bengkel. Yang penting punya alat kalian di rumah, intinya seperti itu. Ya kunci-kunci lah, kunci sok, kunci ring, kunci pas, intinya gitu. Yang komplit tapi bisa bongkar-bongkar sendiri ya. Jadi nggak harus pergi ke bengkel. Dan sekedar cuman ganti oli ya sendiri dilakuin di rumah, asli. Seperti itu. Untuk kelemahannya sih mungkin motor ini adanya di karbu yang suka error katanya sih. Ya karena kan mungkin memakai karbu vakum ya guys ya. Jadi ketika si karetnya udah pada pecah, karet vakumnya, ataupun si selang pernapasannya juga udah mulai pecah-pecah, ya itulah menimbulkan susah hidup motor. Dan kedua juga agak berebet, dan yang ketiga boros, seperti itu cuy. Jadi ya gua antisipasi kalau memang udah pada bocor bisa diganti karet vakumnya ataupun beli karbu baru gitu. Cuman untuk karbu baru ini Suzuki lumayan mahal ya guys ya, karena mungkin nggak ada yang KW ataupun imitasi gitu kalau Suzuki, makanya mahal, ori semua gitu guys. Oke, lanjut lagi kita. Tapi yakin sih emang bener-bener enak ini Skiweb. Dulu gue pernah punya Hayate, tapi waktu itu pernah gue jual juga gitu loh. Ya karena salah sama kebutuhan lah ya, intinya dijual. Dan akhirnya gue mau minang lagi si Suzuki Skidrep, Skiweb, maaf, Skiweb ini gue pinang lagi akhirnya untuk harian ya kan, ya buat nyantai sore-sore gitu. Pakai motor ini nyaman banget sih, nyaman. Semua kilometer, semua jalan, spion masih orinya, semua orian lah intinya. Ini nggak ada yang diuprak-aprik ganti. Ya mungkin sebatas ganti kirian ya mungkin udah pasti, karena kan motor ini udah
hampir 15 tahun ya guys ya. 15 tahun wajar lah ya. Ini motor. Jadi udah mau minta permajaan lah intinya. Tapi nggak tahu sih ini udah pernah turun mesin atau belum. Karena ini tangan pertama cuy. Kunci juga masih 2. Ini tangan pertama. Dan nggak tahu juga untuk tangan pertamanya ini mesin udah pernah dibelah atau belum sih, nggak paham ya kan. Nggak paham cuy. Ya katanya sih belum pernah turun mesin. Kalau sekedar ganti-ganti yang lain sih kayak kirian wajar lah, roller, CVT mungkin seperti itu. Panbel ya itu udah pasti harus ganti ya kan. Nggak mungkin enggak gitu. Tapi overall sih enak banget nih motor anjir. Asli nyantai. Tuh decknya juga masih pada mulus, cuman ini nih berjamur. Dan gua mau hilangin pakai cairan yang bisa ngilangin buat jamur dashboard nih tuh. Udah putih banget. Asli putih cuy. Gue pengen banget nih ngilanginnya. Dan pelakor belakang juga sama bentuknya udah kayak gitu putih. Minta dibersihin ataupun enggak ganti yang baru nih biar makin ya, walaupun ini motor tua tapi nggak kalah dengan motor yang muda cuy. Bila perlu bikin minder motor yang muda gitu guys. Oke kita gaskin lagi ya guys ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja ceria, sharing-sharing. Coba yang punya ski drive tolong tulis di kolom komentar apa keluhannya, dan kita di sini buat sharing-sharing ya kan. Ya kalau memang bisa, dan setahu dan pengalaman gua punya Matic Suzuki itu ya itu sih di karbunya doang. Karbu sama udah sih, karbu doang penyakitnya. Kalau yang lain sih aman-aman jaya ya, gak pernah ada kendala gitu. Kalau posisi pagi susah hidup ya karena ya itu tadi, selang pernapasan yang dari karbu itu kadang suka bocor yang ke filter. Intinya sering rajin bersihin filter aja guys. Mungkin udah sih, rajin bersihin dan sering ngecek filter dan karbunya. Terus si karet vakumnya juga sering dicek. Kalau memang udah baret-baret ataupun pecah ataupun melar mungkin bisa diganti ya kan. Kalau enggak ya solusinya, kalau nggak ada solusi lagi ya ganti si karburator. Ganti si karburator biar makin jos lagi. Emang karakteristik mesin ini ya boros sih, boros. Dan emang kalau buat lari ya puas sih guys. Puasnya ya seperti itu, puas pokoknya lah. Buat bawang betot mah semua kalian. Soalnya gue udah pernah nyoba dilariin sama Satria F bore up yang udah road racean. Waktu itu gue mau ke Lampung guys. Jalan Lampung itu kan lurusan enak banget tuh, sepi ya kan. Tinggalan jauh cuy asli. Emang untuk setar awal gue kalah lah intinya. Nah setelah sekitar 100 meter baru naik tuh anjir asli. Dan akhirnya gue tinggalin jauh. Padahal waktu itu gue bonceng anak kecil baru umuran 1 tahun. Dia sendiri udah potongan kayak orang road race lah, pakai baju wearpack segala. Tapi ketinggalan jauh cuy. Nah, itu masih standaran Hayate gue dulu, masih nggak ada yang dioprak-aprik kirian segala macam, masih pure standar dari pabrik. Tapi emang larinya bener-bener badak cuy asli. Yang pernah punya Hayate juga mungkin pasti tahu larinya kayak gimana. Di Matic 125 itu ya itulah jagonya Suzuki, yakin. Kalau nggak percaya silakan teman-teman meminang Suzuki Hayate kalau memang untuk buat kebut-kebutan mah asli. Nggak dikorek pun 125 cc nya mungkin badak banget larinya. Karena mungkin sesuai sama konsumsi BBM nya
boros. Tapi untuk betot-betotan itu enak banget. Matic ya dibilang gambut sih enggak ya, Matic ya, Matic seksi lah ya. Tapi untuk larinya cuy jangan ditaros kalau kata orang Sunda mah. Oh. Ini sama-sama 60 dia, yakin gue mah. Tapi sama Hayate selalu di depan. Hayate apa ya, Matic Suzuki deh. Ya gue sih bukan mengagul-ngagulkan si produk Suzuki ini, emang kenyataan cuy. Kenyataan sama yang pernah gue alamin dan pernah gue punya, Hayate dan si ini nih. Dan nyatanya emang bener-bener jos. Udah kebukti. Sama NMAX juga, gue pernah punya NMAX ya kan. Ya larinya itu berat lah, berat, tarikannya itu berat banget. Kalau kayak sekitar Yamaha NMAX itu, NMAX menang start awal, tapi di tengah ke atas itu kosong, kopong cuy, nggak ngejambak kayak ini memang dikhususkan mungkin di tarikan atasnya kenceng. Tapi udah kayak gini dibetok tuh enak banget. Tapi baru pertama start awal nih, baru berhenti gitu kan, terus jalan. Nah itu kayak gimana sih, ngeganjel itu tenaganya. Harus gas gede ngebukanya, open banget gitu si karbonya itu. Tapi setelah jalan gini untuk ngebetot gas, jangan tanya dah. Aduh, hujan cuy, gerimis lagi. Mudah-mudahan sih jangan gede banget ya, jangan hujan gede. Ini gerimis tuh, gerimis banget tuh. Dan buat teman-teman dimanapun anda berada, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya, agar gue semakin semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Anjay. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya guys ya. Dan yang sesudah subscribe dan sebelum subscribe gue ucapin terima kasih banyak lah intinya. Gua Rider Motovlog pamit undur diri. Salam satu aspal. Semoga harimu menyenangkan dan see you next video. Bye bye.